Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para wakil yang saya hormati, kepada calon guru penggerak Bapak Eko Puji, Bapak Syaifudin, Bapak Abdul Qadir yang saya hormati, Bapak Ibu peserta sosialisasi dan aksi nyata pembiasaan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Bumiayu yang saya hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa hadir di ruang multimedia ini dalam rangka bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi yang nanti materinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak. 3 orang inilah yang mudah-mudahan nanti pada angkatan 7 ini akan mewakili SMA Negeri 1 Bumiayu menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kami sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menjadi ummatan rahmatan lil alamin, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini 3 orang calon guru penggerak ini akan menyampaikan materi. Mungkin nanti masing-masing berbeda, yang intinya dari 3 calon guru penggerak ini kurang lebih akan memakan waktu 60 menit. Kalau 60 menit 3 orang yang 20 menitan. Kalau 60 menit sendirian ya agak lumayan. Jadi mungkin nanti dibagi dari materi yang berbeda-beda. Yang intinya adalah pembiasaan budaya baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentu saja merupakan kegiatan wajib yang harus ditempuh oleh calon guru penggerak. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya mau ngomong apa bingung. Semuanya sudah dikabur sama Pak Abdul Qadir Jailani. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masuk di sini landasannya adalah ini. Pertama-tama mari dipanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah diberikan rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat menjalankan tugas sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bisa di sini gara-gara dorongan dua jari ayah sama Bu Eni Puji waktu itu. Karena saya sudah berpikir waktu itu,
tapi beliau berdua itu benar saya, ayo coba daftar, yaitu CGP. Tadinya saya sudah enggak. Terus kemudian tadi faktor internal sama eksternal, betul yang disampaikan Pak Putih. Saya di CGP juga gara-gara istri saya. Karena apa? Kalau saya nggak daftar, istri saya yang daftar. Nah, kalau istri saya yang daftar sama saja bohong, berarti saya yang mengucapkan. Terus mau merusak. Akhirnya seperti itu, sehingga unsur instrinsiknya itu nggak ada sama sekali. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian CGP sekarang beda dengan CGP yang pada saat Pak Edis. Sama yang periode 4 saja beda. Tapi 5, 6, 7, 8 sama modulnya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 yang baru lulus kemarin itu beda. Modulnya beda. Boleh, monggo silakan. Itu insya Allah gampang ada. Kemudian kenapa kok harus disampaikan sosialisasi? Karena aksi nyata sekarang itu minimal harus diikuti 10 guru. Nah itu yang susahnya bukan main. 10 guru dan dalam ruangan tertentu, dan saya harus membuat video durasi 60 menit lebih. Nah, saya membuat semalam saja saya membuat menggabung-gabungkan file. Saya dapat dari Pak Dani, kemudian Pak Gofir, kemudian Pak Jika, dan beberapa teman kegiatan kesiswaan tak gabung. Itu baru dapat 7 menit. Berarti masih 53 menit lagi. Tobat. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Maka semua guru itu bisa melaksanakan ini. Yang nggak bisa adalah waktunya. Susahnya bukan main. Nah ini adalah saya. Ini bagian. Ini foto pembiasaan. Ini dokumentasi pembiasaan. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini ada suaranya ini video ini baru dapat 30 detik. Padahal foto yang dikasihkan ke saya tak kasihkan semua, masukkan semua. Untuk 30 detik. Terus lagi ada lagi saya beberapa kali ngasih materi di luar sana. Masukkan dapat 1 menit lagi. Ngeri kan? Ini kebetulan saya beberapa kali boleh terengginan di sana. Itu dapat 1 menit. Kemudian lagi aksi nyata yang kemarin saya ini dapat 7 menit sehingga 4 menit. Total saya baru dapat 6,5 menit. Itu yang ini. Ini adalah ada suaranya sebetulnya. Cuma ini orang tampil istimewa semua sehingga perutnya kelihatan sih, ya. Dan dilalah. Nah, saya kenapa kasih ini adalah apa yang saya dapatkan di sana. Saya harus ada kesepakatan kelas. Inilah kesepakatan kelas. Sebelum saya menginjak teorinya, prakteknya dulu. Ternyata kalau sebelum ngajar itu harus diambil kesepakatan dulu. Katanya. Tapi waktunya nggak ada Bapak Ibu. Seorang saya dilakoni di sana. Teorinya, ya kan? Ini kesepakatan. Kemudian pembelajaran menarik. Saya makan itu. Dan di sebelah bercanda biasanya kelasnya ramai saya. Dan kelas itu diharapkan ramai, tidak boleh sepi malah justru. Ya kan? Coba sampai kalau ini kan bisa kelasnya ramai. Ini kan seperti itu yang diharapkan. Nah ini anak suruh maju, suruh menerangkan dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus saya sampaikan.
Itu tentang budaya dalam 1,5 bulan, ya kan? Akhirnya, ternyata saya salah. Ternyata saya salah. Kenapa? Karena saya ini berprinsip pada Ki Hajar Dewantara yang mendewakan siswa. Siswa adalah segalanya. Nah, kalau kemarin saya kebalik, guru yang segalanya. Berarti kalau saya dulu dengan pas beberapa orang yang sudah pernah ajar saya, ya seperti itulah saya ngajarnya 25 tahun. Baru saya jadi guru itu berarti terlahir 3 bulan ini. Karena saya belum pernah marah sekalipun setelah 3 bulan. Ya kan? Karena guru itu tidak boleh marah. Dan setelah saya adalah termasuk satu-satunya guru yang tidak dimoralkan, tidak disenangi, karena masuk langsung PR, langsung masuk PR. Dan katanya di kurikulum Merdeka tidak boleh PR. Nah, kalau nggak ada boleh PR, kapan ngajarin? Karena fisika dulu adalah 7 jam, sekarang 4 jam, ya kan? Sama kan berat sekali. Nah, inilah yang seringkali, tapi alhamdulillah ya kita ngelakoni aja walaupun kepondal-pondalan. Yaitu adalah diterapkan untuk membangun budaya positif sekolah dengan adanya keyakinan kelas, sehingga artinya keyakinan sekolah ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu dari top down, kalau keyakinan itu dari bottom up. Berarti yang membuat kesepakatan itu siswa. Maka sebaiknya minimal jenengan di awal semester itu harus membuat kesepakatan dulu, dan kesepakatan itu harus disetujui bersama, dan kesepakatan kelas itu harus dicantumkan di peraturan, jadi peraturan sekolah. Namanya bukan peraturan tetapi keyakinan. Tapi kalau kita lidah sudah orang dulu, keyakinan itu enggak ada, namanya peraturan. Tapi sekarang bedanya apa peraturan sama keyakinan? Itu toh peraturan itu dari top down, tapi kalau keyakinan itu dari bottom up. Pak, apakah semua yang disampaikan di dalam keyakinan kelas itu pasti bagus? Tidak. Bocah yang jadulnya aneh-aneh. Pak, PR-nya 2 soal saja. Pak, kalau ulangan seperti ini, Pak, ya itu tidak boleh. Maka guru sebagai fasilitator harus mengarahkan, nggak boleh dong, harus seperti ini, seperti itu. Sehingga keyakinan kelas itu harus keseluruhan, harus ada kesepakatan bersama. Berarti antara guru sama antara siswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Itu adalah kesepakatan. Dan itu orientasinya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dan sampai sekarang banyak guru yang belum tentang profil pelajar Pancasila. Kapan-kapan, ya kan? Pasti ada. Dan saya yakin di SMA Bumi itu masih ada 20% yang belum paham ini. Karena beberapa kali saya ditanya, Pak, P5 itu apa sih? Ya kan? Pak, apakah bedanya apa sih profil pelajar Pancasila sama P5? Itu ada yang ngomong kayak gitu. Padahal kita sudah di sini loh, SMA Bumi Ayu. Dan itu yang anehnya, yang ngajarnya tanya kelas 10, guru kelas 10. Kalau yang nanyakan yang udah mau pensiun, yang sepuh-sepuh kayak bisnis warga ini wajar, ya kan? Karena beliau ngajar kelas 12 semua, kemudian sudah tidak. Nah, inilah harus kita pahamkan makna dari profil pelajar Pancasila yang ada dalam 8 itu harus pahamkan. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini saya gambarnya aneh sedikit, yaitu mengapa sih tidak peraturan saja? Ya kan? Mengapa sih tidak peraturan saja? Karena kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan, dan kalau peraturan itu memaksakan kehendak, HAM nggak ada di sana, hak asasi itu nggak ada. Ya kan? Itu adalah sehingga peraturan itu yang namanya peraturan sekolah itu boleh, tetapi harus didasarkan pada kesepakatan dan keyakinan. Jadi keyakinan kelas, ya kan?
Sehingga peraturan-peraturan yang ada sekarang itu selayaknya katanya sih di sana, ya kan, menurut yang disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu ya harus dirubah di dalam bentuk keyakinan, sehingga yang unsur ekstrinsik seperti tadi akan menimbulkan unsur intrinsik yang ada. Sehingga contoh misalkan siswa contoh misalkan kalau di dalam fisika, kalau misalkan PR-nya Pak Eko misalkan 10, itu bukan berarti keterpaksaan harus mengerjakan, karena kalau tidak, sehingga mulai beberapa bulan ini saya itu belum pernah memeriksa PR, dan saya berusaha untuk dan terus gimana caranya? Saya buatlah sebuah, nah ini kamera dikit Bapak, yaitu adalah saya membuat drive, ya kan, membuat drive, dan anak itu berbondong-bondong Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu adalah dia ada poin ribet di sana, ya kan? Tapi ribetnya bukan ribet yang uang ya, ribet uang itu nggak boleh. Kalau ribet penilaian boleh, ya kan? Nah di sini adalah misalkan ini adalah internet ini. Aduh, sorry. Berarti saya itu memakainya itu adalah daftar nilainya. Saya share ke siswa semuanya. Share ke siswa. Kemudian keaktifan siswa juga tak share ke siswa. Yang isi siapa keaktifan siswa? Sekretaris. Tapi semua orang bisa melihat saya memakai drive, saya memakai office, ya kan? Jadi di sini sehingga siswa itu kapan saya sudah maju berapa kali kelihatan, ya kan? Satu kelihatan. Dan itu dilalah ya. Itu membuat siswa itu royokan maju. Sehingga kalau misalkan bercanda, saya maju terus, itu ternyata ada limitnya. Dan limit itu nanti tak total, nanti akan menjadi penentu, termasuk penentu nilai akhir. Jadi di sini, nah ini semester 2, ini adalah contoh Bapak Ibu. Sehingga saya bisa lihat sudah seberapa kali, ini contohnya kelasnya Mbak Salsa misalkan, putranya Bu Mazahra. Salsa jadi belum? Anissa ini Mbak Anissa itu ternyata setiap jam saya itu maju. Caranya ini kemudian tak bagikan, semua orang bisa lah ya. Jadi tak bagikan itu email anak sekretaris itu dikasihkan ke sini, di share ke email sekretaris, sehingga yang bisa merubah itu cuman emailnya yang punya email yang saya masukkan tadi. Nah yang lain tidak. Nah inilah caranya untuk mengangkat bagaimana siswa itu lebih aktif. Monggo, yang guru-guru IPA terutama, ya kan, guru olahraga serapa rumah. Karena mesti maju guru olahraga. Kalau bocah IPA tikon maju kesadaran, mati 5 begini maju. Nah itu adalah saya seperti itu. Yaitu adalah salah satu membuat keyakinan, sehingga nanti kita kesepakatan jam seperti itu. Mengapa harus keyakinan? Jelas dengan keyakinan akan timbul unsur intrinsik yang tadi, sehingga dia tidak penuh dengan keterpaksaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan contoh? Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor roda 2? Ya kan? Banyak orang kan? Ya kan? Mengapa ini kan? Kalau ini kan banyak orang yang katakan peraturan kan? Tapi kalau saya seringnya kalau nggak mangkiti masuk angin. Kalau saya sampai Pangobatan nggak masuk bawah helm masuk angin kalau saya. Bukan gara-gara melindungi supaya kepala kita. Itu loh contohnya, ya kan? Tapi susahnya bukan main. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ini persis seperti yang disampaikan Pak Kodir tadi. Mengapa harus berangkat dasi? Kenapa saya tidak berangkat dasi? Saya mepet betul berdiri 5 menit sebelumnya, karena saya harus nganter istri.
Nah itu contohnya itu ada alasan. Nah misalkan nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan jelas. Peraturan banyak kalau tidak dari dalam diri sendiri itu nanti akan pasti ya diabaikan. Oke. Bagaimana pelaksanaannya? Guru mensosialisasikan mengenai konsep, berarti pasti ini di awal semester murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan pelaksanaan mereka. Jika kita tanya satu-satu, guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas post-it yang abadi kuning itu yang telah dibagikan. Contohnya misalkan, murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Saya lakukan Bapak Ibu. Maka di kelas itu 36 kelas, pendapatnya permintaan ya 36. Dan beda-beda semua, waneh-waneh. Ada yang PR-nya cuma 2, tidak pakai PR. Terus kemudian ulangan aneh-aneh Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mendapatkan membuat sebuah keyakinan menjadi satu? Berarti kita jadikan satu, kita simpulkan. Dan disimpulkan itulah yang akan menjadi sebuah kesimpulan atau menjadi keyakinan kelas. Guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut, sehingga tetap peraturan. Ya kan, tetap peraturan, tetapi ditempelkan di dinding kelas jelas ya. Oke, ini yang bagus nih, yang bagus. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu adalah belonging, power, fun, freedom. Itu adalah kebutuhan dasar orang, ya kan, kebutuhan dasar orang. Semua siswa dan lain sebagainya belonging, mesti ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Masa sih kalau misalkan suatu ketika gurunya, misalkan Mas Dika dulu ngomong kalau guru senior dan pernah mengalaminya, hampir saja dia bullying, ya kan, waktu itu. Tapi karena dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa ada rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu. Contohnya Ibu Chandra, ya kan, pertama kesini kan Mas Hakim, ya kan, kenapa Bu? Saya sudah tidak diterima di SMA Pak Buyaman. Waduh, ya Allah, di sini aja Bu, saya terima. Kalau Aji kan beda ceritanya, ya kan? Aji itu ceritanya beda, ya kan? Kalau Ibu Chandra itu beda lagi, kan? Ibu Chandra itu sudah melihat saya sudah sehingga tetap mau tak kembalikan lagi. Kalau Ibu Chandra di sini aja. Nanti saya pindah ke Pak Buyaman, dia tak bawa. Tapi Ibu, ada momen. Oke, belonging, rasa kasih sayang dan rasa diterima jelas. Power, penguasaan jelas, kuasa. Pasti semua orang kepingin berkuasa, pasti. Cuman ada yang cara memanajemennya bagus atau tidak, ya kan? Nah ini power atau penguasaan. Fun, kesenangan. Di mana-mana semua orang kepingin senang, kepingin enjoy, tapi tetap harus berada di dalam koridor peraturan tadi. Jangan seolah-olah seperti contoh saya senang nih, ya Pak, motor-motoran, misalkan ya. Dan saya belum pernah motor-motoran kalau pada jam pelajaran. Ya kan, mesti jam kosong saya lari ke Sirangko. Jam kosong saya kemarin sampai Ciamis, jam kosong kemarin saya dari Wonosobo. Dan saya senangnya sendirian. Ya kan, sehingga kalau ada beberapa Pak ayo bareng-bareng, aku ini bingung. Karena Pak, saya berangkat itu pasti hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu di rumah sendirian? Bojo kalau anak itu nggak nih rumah meneng, ya. Akhirnya jadi motor lah, nggak kita tekan Wonosobo. Nanti sore-sore sama di Pak Wonosobo. Kemarin dari mana Ciamis, dari mana? Nah itulah beberapa kesenangan, fun. Dan saya senang seperti itu, orang senang. Ya kan, nggak perlu ke mall kemana, nggak perlu. Tekan rumah nanti dipijet itu senengnya pola. Itu adalah fun, kesenangan. Dimanapun juga ada orang senang. Freedom, kebebasan pasti. Orang kepingin bebas. Dasar ya, kebutuhan dasarnya. Dunia berkualitas loh. Itu pasti freedom.
kepingin bebas. Cuman Bapak Ibu, dari 4 ini itu harus berada di dalam koridor keyakinan tadi. Baik itu keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan keluarga. Tidak boleh dong saya seenaknya sendiri. Aku udah anak bojo seenaknya sendiri, ya kan? Duit 1 juta, tak 1 juta, duit 500, ya udah tuh. Saya harus manajemen bebas namanya. Tapi bebas kan itu sisanya kira nih. Ya Mas Webi ya. Ya sisanya berapa? Ya kan, misalkan Mas Webi kan, ayo Fek, kan musik sih. Ya biasanya kayak berapa Webi ya? Wes kalau nyong ya kan biasanya. Motornya itu terbanyak di SMA Buya itu karena motor paling banyak itu Mas Webi. Ini kan kebebasan ya kan. Mas Webi itu motor setiap ganti mana aja wong ya kan. Nah itu kita adalah kebebasan, ledek-ledekan biasa. Oke, terakhir Bapak Ibu, sudah 25 menit kelihatannya. Yaitu adalah 5 fungsi kontrol. Nah ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Kodir tadi, yaitu adalah ada 5 tipe. Ya kan, saya nggak pernah mempelajari teorinya siapa, dan saya nggak menuliskan di sini, sehingga ada ini ada di internet, masukkan, ada di internet, masukkan gitu aja. Dan saya literasinya sangat rendah. Contoh misalkan, patuhi peraturan saya atau awas, kan gitu kan? Ada guru kan gitu. Nah terus kemudian yang bawah itu Bapak Ibu, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau Bu Ina sama Bu Eni, mesti koin terlambat. Nah kan itu contoh. Walaupun itu tidak termasuk menghukum, tapi itu adalah kalimat-kalimat termasuk kalimat penghukum. Ya kan, kalimat penghukum. Gimana? Berarti itu contohnya. Aku melu teori dong. Hekal. Kenyataannya sebenarnya saya sama kok. Ono bocah sing apa jadi kemarin kan di kelas IPA berapa itu? Rambutnya sing panjang maju ke depan, cewek maju bawa gunting, sut kabeh. Bocah 30 yang gunting siji-siji. Itu kan nggak boleh, tapi masih saya lakukan. Wah, enak nanti bisa bendino diomongnya potong-potong rambutnya. Kan banyak itu di Panam terutama. Ayo Pak, 11 12 Panam, ya kan? 12 iya di Panam. Yang P47 kemarin sudah, ya kan? Nanti minggu depan ini. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan keyakinan keras. Mohon maaf Bapak Ibu, ini termasuk penghukum walaupun cuma kalimat. Ya kan? Nanti menurut Ki Hajar Dewantoro itu tidak diperbolehkan. Rasa bersalah, bicara dengan cenderung lembut. Ini saya Bapak Ibu. Bocah sing tak omong nangis aku pernah. Ya kan? Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya kan? Saya sering ngomongnya gini, "Kowe opo sok ora kasihan sama bapakmu? Bapaknya tukang apa? Bapak saya di Jakarta, Pak. Tutulan apa sayur ya? Iya, tutulan sayur Mas. Udan-udan, koyo meniki." Bocah nangis Bapak Ibu. Aku bingung malah. Pernah itu yang kelas 11 berapa? Kelas saya sendiri. Saya pernah ngomong gitu, dan itu tidak diperbolehkan juga. Dan tidak diperbolehkan. Bukti PKB. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Ini yang sering saya pakai. Dan sering saya pakai, dan itulah yang mengenal pas sampai anak. Biasanya saya onceki bapak kamu kerjanya di mana, langsung tak jebloskan. Dan alhamdulillah sering berhasil. Tapi itu kenyataannya tidak boleh juga. Tidak boleh. Ya kan? Teman. Nah, ini bahaya lagi ya teman. Ya kan? Tolong ini teman. Dan banyak kejadian. Sehingga yang bujang-bujang, untuk nggak ada yang bujang. Ya kan? Bujang-bujang ini bahaya kalau sudah berhadapan teman. Oh iya begini, tapi orang mungkin lah. Bocah lanangnya SMA. Ya itu misalkan ya, ayo bantulah demi bapak ayo, kan demi ibu yo, ya kan? Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, nggak usah yang lembut bapak itu kepada siswa.
saya itu pernah disalahartikan kepada siswa. Banyak sekali ini, ya kan? Terutama Mas Dika yang mantan baru terutama, ya kan? Dan itu banyak sekali. Kenapa? Karena disalahartikan, ini banyak yang disalahartikan. Sekarang tidak seperti itu saja. Itu kemarin Mas Titan laptopnya dibawa saya karena saya rusak ke sana. Itu anak IPA saja aja yang ngomong, Pak, Mas Titan sudah punya pacar belum? Aduh, camat dong ngomongnya boleh camat tuane, ya kan? Camat dulu Bapak Ibu. Coba jadikan nanti yang cowok sudah tidak lagi Mas Asmi sama, ya kan? Punya pacar nggak Bapak Ibu? Bapak Pak, boleh nggak saya jadi mantu Bapak? Matang aku, bocah sakiki Bapak Ibu. Nah makanya itu hindari juga sebagai teman. Pemantau bersuara datang, tidak emosional, tidak bersenjata burung, setelah mengarahkan itu ada peraturan dan konsekuensi. Ini adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang sudah mulai bagus. Yang terbagus adalah manajerial. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, juga tidak terlalu ramah. Ya kan? Hati-hati ini guru BK ini pas namanya kan? Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Ternyata selama ini yang saya pahami dari beberapa guru BK itu beliau itu termasuk di teman, bukan di manajerial. Karena malah terus tuh. Mesti kalau tuh kasar kan cuma putri dong. Ya kan? Lemah busuk kan beliau. Ya kan? Teman. Nah ini manajerial harusnya. Ajitan siapa Pak, ya kan? Nah ini. Ya kan? Lemah busuk Mas Haji? Lemah apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersiap memperbaikinya? Langsung dipetokkan gitu harusnya. Prakteknya saya nggak bisa memperbaiki. Jika kamu memperbaiki ini hanya menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu kata-kata yang harus disampaikan pada saat manajerial. Ini adalah sudah dalam bentuk manajerial. Mohon maaf, ini juga sudah bersentuhan dengan teman guru nanti. Dengan teman guru nanti, wis diajari oleh ini. Tapi belum bisa melakukan itu. Nah, itu, ini adalah Bapak Ibu tentang 5 fungsi kontrol. Terima kasih. Dan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ini adalah paparan saya sedikit, yaitu adalah ini loh Bapak Ibu yang saya sampaikan. Enggak mau ya. Ini adalah di modul 1.4 yang ikut PVG sama persis. Ya Mas ya, ya kan. Nah ini saya sudah mengumpulkan semua. Dan yang belum saya kumpulkan itu yang ini. Aksi nyata mana masih di bawah sudah aksi nyata ada di unggah aksi nyata ini ada peraturannya Bapak Ibu. Ini modal luring, jika modal luring webinar minimal 10 orang dan durasinya 60 menit harus dimasukkan ke dalam PMN, platform Merdeka Mengajar. Juga kami platform Merdeka Mengajar juga harus clear. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Agin Bahaki. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Bumiayu, mengajar sosiologi untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk Pak Eko Budisanto MPD, yang pertama adalah kepemimpinan. Beliau adalah seorang guru yang sangat baik ketika memimpin. Poin plus ketika beliau memimpin adalah bagaimana problem solving.
ketika ada sebuah masalah, beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat baik. Beliau dapat memecahkan sebuah masalah ketika beliau menjadi seorang pemimpin dalam keadaan apapun. Dan itu menurut saya adalah nilai plus ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah profesionalitas. Beliau tidak usah ditanyakan lagi tentang profesionalitasnya beliau. Beliau ketika diberi tugas apapun mengerjakan dengan sangat baik. Menjadi contoh yang baik bagi sesama guru. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Bagaimana ketika beliau menjalin hubungan sosial baik dengan guru ataupun masyarakat, tidak pernah terdengar minus atau nada sumbang ketika beliau berhubungan dengan siapapun. Dan itu sangat baik ketika memimpin. Dan yang terakhir adalah pedagogik. Beliau adalah seorang guru yang sangat inspiratif. Beliau mengikuti tren yang sangat luar biasa ketika mengajar. Beliau dalam IT-nya, dalam pengajaran menggunakan IT-nya itu sangat-sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi guru-guru lain. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat buat Pak Eko, semangat buat Pak Eko, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufali Askia. Saya guru seni budaya dan teman sejawat dari Bapak Eko Puji Susanto sebagai calon guru penggerak, dan saya akan mencoba memberikan penilaian terhadap pribadi beliau. Menurut saya, beliau adalah pribadi yang disiplin dan bijaksana di dalam pembelajaran di kelas. Yang saya tahu, beliau salah satu guru yang disukai oleh anak-anak karena di dalam pembelajaran beliau menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, beliau juga termasuk pribadi yang baik dengan komunikasi dan interaksi teman-teman sejawat di lingkungan sekolah. Dan menurut saya, beliau cocok atau dapat menjadi pemimpin yang baik karena kompetensi dan karakteristik yang beliau miliki. Dengan perpaduan karakteristik dan kompetensi yang beliau miliki, saya yakin beliau bisa sukses menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, terutama di lingkungan institusi pendidikan. Terima kasih. Sekian penilaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tiska Septiani Zahra. Aku kelas 12 MIPA 7 dari SMA Negeri 1 Miayu, dan aku merupakan salah satu siswa yang diajar oleh Pak Eko Puji Susanto. Beliau ini merupakan guru mata pelajaran fisika di kelasku, dari aku kelas 11 dan juga sekarang aku kelas 12. Nah, selama aku diajar beliau, aku cukup memahami dengan baik materi fisika, mau yang beda banget dengan kelas 10. Mungkin karena metode belajarnya itu beda ya teman-teman, jadi aku bisa beradaptasi dengan metode belajar yang beliau ajarkan, dan juga dengan beberapa latihan-latihan soal yang kita bahas bareng-bareng di kelas juga, dan kita latihan-latihan soal juga. Apalagi latihan-latihan soal yang beliau ajarkan itu bukan sembarangan gitu loh, kayak soalnya itu yang hot gitu, jadi kita tuh dari soal itu aja kita bisa mecahin, apalagi soal yang lain. Nah, aku sangat terpukau banget dengan metode belajar. Kesepakatan kelas hari ini adalah kita akan melakukan pembelajaran tentang perpindahan kalor. Nanti kita memakai spin wheel
kan Spindle ini bukan rekayasa, bukan apa ya. Spindle salah satu orang kemudian menerangkan ke temannya sebelum dimulai kita bikin berat berpikir bersama bersama. Saya dulu silakan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Silakan di sini. Bisa kan? Oh, jika katanya nggak mau. Kalau tanpa memerlukan zat perantara. Terus ada hukum pancaran atau radiation law. Temennya ya. Jangan wajib diterangkan, nggak usah soal. Pembelajaran Pak Eko itu guru yang asik, menyenangkan, dan mudah mengakrabkan diri dengan anak didiknya. Beliau itu mempunyai ciri khas dalam pembelajaran itu cepat dalam penyampaian materi dan juga mudah dipahami. Metode pembelajaran yang diberikan Pak Eko itu bukan sekedar menjelaskan materi lalu ditinggal, tetapi banyak memberikan latihan-latihan soal untuk mempermudah muridnya memahami materi tersebut. Kelas 12 MIPA 7, aku diajar mata pelajaran fisika oleh Pak Eko Puji Susanto. Kelas 12 MIPA 7, saya diajar oleh Pak Eko Puji Susanto dalam mata pelajaran fisika. Pembelajaran menurut saya sangat-sangat variatif, terutama dalam segi pembelajaran yang menitik beratkan pada segi materi yang mendalam, juga variasi soal yang macam-macam. Ini
Oh iya.
Yesus.